Tapi meskipun merayap, dia itu cepet banget. Dan jika sudah mendengar suara ini, itu tandanya kalian harus segera melarikan diri. Serem juga ya. Ciganers, ketemu lagi sama aku Fanny dan editor kita, editor Ami Cigana. Hai Retsu. Oke, hai Fanny. Di video kali ini kita akan membahas 9 hantu Jepang yang konon katanya hantu paling menakutkan di dunia. Inilah 9 hantu Jepang dan sejarahnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng kita ya. Kuchisake Onna, wanita bermulut sobek. Hantu ini merupakan sejenis siluman dalam mitologi dan legenda urban Jepang. Nah, ia berwujud seorang wanita yang selalu menutup mulutnya yang robek itu pakai masker pakai masker. Konon, ia merupakan korban operasi wajah yang gagal dan dokter yang mengoperasinya tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek sampai ke telinga. Nah, sehingga wanita ini histeris dan marah, kemudian membunuh dokter tersebut. Jadi wanita tersebut ini kemudian dibunuh oleh penduduk kota dan menjadi hantu yang penasaran. Ada juga cerita lain mengatakan bahwa dalam versi legenda urban Jepang lainnya, Kuchisake Onna merupakan wanita muda yang hidup di zaman Heian. Yang kemungkinan ia adalah istri seorang samurai. Iya. Ia sangat cantik namun sombong. Ia juga suka berselingkuh. Kemudian suaminya merasa cemburu. Karena udah dihianatin. Kemudian si samurai tersebut menyerang istri tersebut dan merobek mulutnya hingga ke kuping. Dan katanya setelah tersebar cerita hantunya, konon si hantu ini tuh sering berjalan-jalan di tempat yang sepi. Nah, apabila berjumpa dengan orang yang ditemuinya, maka ia akan menanyakan, apakah saya cantik? Dan bila orang tersebut menjawab iya, maka ia akan membuka maskernya dan bertanya lagi. Bahkan bila seperti ini, nah di situ biasanya karena terkejut dan takut, pasti orang yang ditanya akan refleks menjawab tidak dong, karena kan mulutnya robek gitu sampai ke kuping. Namun apabila orang tersebut menjawab tetap iya setelah dibuka masker, gimana tuh? Ya tetap akan dibunuh juga. Pada awalnya dia hantu tersebut senang, senang dan bahagia ya dijawab iya tetap cantik. Tetap dia akan dibunuh juga. Iya, tetap akan dibunuh. Jadi kita harus jawab apa dong? Ada yang menceritakan bahwa kita harus menjawab biasa saja. Jika dia bertanya apakah saya cantik, dan jawabannya biasa aja. Selanjutnya, hantu Sadako. Nah, Sadako ini disebut juga dengan Onryo yang merupakan hantu yang menaruh dendam kepada orang lain semasa hidupnya. Nah, biasanya arwahnya akan gentayangan untuk seperti biasa, seperti yang tadi membalas dendam. Untuk sejarahnya, pasti kalian udah pada sering lah ya, dan bahkan sudah pernah menonton tentang hantu Sadako ini. Nah, sejarahnya jadi konon cerita ini terinspirasi dari salah satu urban legend di Jepang mengenai gadis misterius di sumur tua dan juga sumur Okiku. Dan ada ciri khas dari hantu tersebut, hantu Sadako ini. Biasanya dia itu menyebarkan teror lewat rekaman video terkutuk. Jadi siapa saja yang menonton rekaman tersebut maka akan meninggal, terbunuh ya? Ya, 1 atau 2 hari. Si Sadako ini punya ciri khas dari fisiknya ya. Jadi Sadako ini punya rambut yang menjuntai panjang sampai ke kakinya gitu, tapi dia tetap bisa berjalan. Dia juga punya kemampuan untuk keluar dari TV ya. Nah, itu ya. Terus kalau misalnya kita nih pengen tahu ciri-ciri si Sadako ini kalau ada gimana? Nah, ciri-cirinya ada. Kalau misalnya ada segenggam rambut tiba-tiba jatuh, nah berarti pertanda ada Sadako. Nah, gitu. Rokubi atau hantu berleher panjang. Nah, gimana nih hantu berleher panjang? Ya, hantu berleher panjang ini konon pada saat menjadi manusia ia dihukum karena melanggar pantangan dalam agama Buddha. Pada siang hari hantu ini nampak seperti manusia biasa. Mereka membaur dengan masyarakat dan bahkan mempunyai suami katanya. Oh gitu. Tapi ketika sudah malam hari, wujud aslinya baru terlihat. Lehernya memanjang dan wajahnya berubah menyeramkan. Katanya hantu ini kerap menakuti orang dan biasanya menampakkan diri di hadapan orang-orang pemabuk atau orang yang sedang tertidur. Dan dia juga sering menghisap darah. Nah, itu. Tapi kalau kata aku sih, kalau hantu jenis kayak gini yang suka menghadapi dan suka nakut-nakutin pemabuk ada bagusnya ya? Ada bagusnya juga. Cuman kalau di saat ngisap darahnya itu yang serem. Hantu teke-teke. Nah, ini kalau ini sih aku pernah dengar. Adik aku punya bukunya. Jadi memang betul hantu teke-teke ini memang katanya memang ada. Jadi anak-anak orang Jepang atau remaja-remaja orang Jepang kalau mau menjelang malam mereka tuh nggak pernah keluar, nggak berani keluar karena mereka percaya sama cerita fakta yang terjadi tentang hantu teke-teke ini. Nah, ada sejarahnya nih. Jadi hantu teke-teke ini merupakan sebuah cerita seorang gadis muda yang terjatuh di atas kereta api dan dia terlindas sampai badannya terbelah dua. Gitu, dan katanya kakinya hilang.
Jadi dia tuh kalau Setengah jalan badan ya, pakai tangan. pakai kayak suara sikut gitu. Jadi dia tuh tek gitulah katanya ya. Kalau di Indonesia ada yang menyamakan hantu ini dengan suster ngesot loh. Oh iya, Karena bisa. bedanya dia ngesot kalau dia berjalan pakai tangan. Berjalan pakai tangan, iya gitu. Tangan dari Kayako. Dan Kayako ini katanya dia tidak bisa berjalan ya. Tidak bisa berdiri juga. Karena dia itu dibuat cacat kan sama suaminya, jadi dia tuh hanya bisa merangkak. Ya, dan tulang. Merayap ya. Tapi meskipun merayap dia tuh cepet banget. Dan jika sudah mendengar suara ini, itu tandanya kalian harus segera melarikan diri. Serem juga ya. Oke, selanjutnya hantu Darumasan. Ya, hantu Darumasan ini keluar di dalam bathtub atau tempat mandi ya. Agak keren juga ya ini ya. Keluarnya dari bathtub gitu. Dengan mata melotot gitu. Orang yang melihat hantu ini bakalan diikutin terus sepanjang hari sebelum dibunuh. Karena ceritanya Daruma dulunya adalah perempuan yang terpeleset di kamar mandi dan meninggal di situ. Jadi meninggal sekarat di situ. Jadi siapapun yang masuk ke dalam toilet itu akan diikuti. Terancam oleh hantu Darumasan. Selanjutnya, hantu Hanako-san. Nah, ini adalah sebuah legenda terkenal yang berkaitan dengan sekolah dasar di Jepang. Nah, jadi katanya hantu Hanako ini bisa muncul kalau kalian, para Jiganers, masuk ke toilet umum. Tapi Hanako ini tidak berada di semua pintu toilet. Dia ada di bilik ketiga. Nah, kalau misalnya ada orang yang masuk ke toilet dan mengetuk pintu 3 kali, kemudian nanya apakah ada orang, tak lama Hanako-san ini akan muncul keluar dengan darah. Dan Hanako juga diduga katanya dia itu seorang arwah penasaran tapi berwujud anak kecil gitu. Ya, yang mati dibunuh. Yang mati dibunuh. Kalau zaman sekarang mungkin karena pembulian kali ya. Ya, dibully. Selanjutnya, hantu Onibaba. Hantu perempuan tua yang keriput dan berambut gimbal juga acak-acakan. Ya, Onibaba ini emang selalu memakai topeng yang terlihat menyeramkan. Mempunyai 2 tanduk, mulut yang lebar dan terbuka seperti seolah tertawa gitu ya. Jadi Onibaba ini ketika menemui korbannya akan berubah wujud berupa nenek-nenek dan seolah kayak lagi butuh pertolongan gitu ya. Minta tolong. Dan ketika korban lengah, si Onibaba pun langsung beraksi. Dan dikisahkan bahwa si Onibaba ini membunuh para korbannya dengan cara menusuk dengan pisaunya lalu merobeknya dengan mengambil ginjal serta hatinya. Bisa disimpulkan ya si Onibaba ini kayak kanibal ya. Kanibal. Dia suka makan daging manusia, apalagi janin bayi, yang serem banget sih. Hantu Akamanto. Hantu ini adalah salah satu hantu toilet juga yang populer di Jepang dengan menggunakan jubah merah. Ya, dengan pakai jubah merah. Dia akan menghantui korbannya dengan menanyakan mau tisu biru atau tisu merah. Nah, kan unik lagi kan ceritanya. Terus. Jika korban menjawab merah, maka Manto akan memotong leher korban hingga seluruh tubuhnya berlumuran darah. Oh gitu. Lah terus, berarti kita harus minta tisu biru. Nah, jika kita meminta tisu biru, maka Akamanto akan mencekik leher kita hingga korbannya berubah jadi kebiruan. Jadi serba salah ya. Kita mau minta tisu apapun. Jadi sama-sama aja kita bakal terbunuh dong. Mau tisu merah atau tisu biru? Ya kita pilih tisu putih aja ya. Iya, biar membersihkan hati sembali suci. Nah, itulah 9 hantu dari Jepang yang menyeramkan ya. Gimana menurut kalian nih? Pasti pada serem-serem juga kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita ya. See you again.